Assalamualaikum Pak Heri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik pun. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa lagi dalam pendampingan individu yang keempat ya Pak. Keempat ya betul. Alhamdulillah. Nah Pak langsung saja ya karena waktu kita boleh akan melaksanakan observasi bersama siswa. Kita sudah waktunya kita harus tepat kepada siswa ya Pak ya. Iya, betul. Nah jadi untuk tema kita dalam pendampingan 4 ini adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran yang dilakukan oleh CGP ya Pak ya. Siap. Nah fokus kita nanti adalah pada saat observasi kelas yang di kelas Bapak ngajar ya. Teaching ya. Jadi untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan apa satunya pembelajaran sosial emosional ya Pak. Emosional PSE ya. Itu fokus kita nanti. Saya mengamati 2 pembelajaran itu yang Bapak lakukan apa saja nanti sesuai dengan RPP yang Bapak berikan kepada saya. Selain itu saya menilai di sini observasi pembelajaran ini apakah dia berpihak pada murid ataukah tidak, ini nanti sekaligus saya amati ya Pak ya. Kemudian untuk langkah-langkah kita proses awal yaitu sebelum saya masuk ke observasi dan pasca, di sini saya pengen minta penjelasan Bapak dulu tentang apa saja pembelajaran daring yang 2.3 Pak. Bagaimana Bapak melakukan kegiatan pembelajaran daring 2.3 itu mulai dari diri sampai ke aksi nyatanya. Bisa diceritakan dulu itu ya Pak ya secara singkat. Siap. Saya ceritakan ya. Monggo Pak, silakan. Untuk modul di 2.3, sebelum saya mulai dari diri, biasanya saya ke 2.3A dulu, pendahuluan. Oh, ada pendahuluan. Ada pendahuluan yang mana di situ dijelaskan tentang kompetensi lulusan yang dituju. Terus kemudian secara umum profil kompetensi guru penggerak sampai dengan informasi dari situ, materi-materi sebagai pemantik, maka kami diarahkan ke forum komunikasi fasilitator itu dan peserta. Akhirnya di situ kami mulai dengan diskusi dengan rekan-rekan, didampingi oleh pengajar praktek dan fasilitator. Kemudian baru ketika ada gambaran bayangan, saya mulai ke 2.3 itu ya, mulai dari diri. Nah, disitulah saya mulai bergelut dengan materi, yang mana materi-materi tersebut itu tentang pengalaman dan keterampilan terkait di coaching itu. Saya diingatkan kembali bagaimana menghadapinya, terus kemudian semuanya saya luangkan dalam video di YouTube. Yang mulai dari diri. Sudah ada YouTube. Sudah ada YouTube-nya. Sudah ada YouTube-nya. Berikut. Kenapa? Apa isi YouTube-nya? Ya, isinya mulai dari paparan-paparan yang ada di instruksi mulai dari titik diri gitu kan, mulai dari diri sehingga sampai dengan dikomentari oleh Pak Cucu Mulyana sebagai fasilitator. Ada ya. Itu saya buat juga berupa jurnal ya. Nah, setelah itu eksplorasi konsep. Kita masuk ke eksplorasi konsep yang mana tujuannya itu menjelaskan tentang coaching, terus membedakan coaching dengan pengembangan, terus kemudian menjelaskan konsep-konsep coaching yang dilakukan. Sehingga dalam eksplorasi tersebut kita diskusi dengan beberapa rekan, sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktek. Kemudian kita masuk ke eksplorasi konsep dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching tersebut gitu, sehingga yang akan berupa refleksi diri. Iya, refleksi diri. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang
paradigma berpikir coaching itu kita urai dengan tabel dari fokus coachingnya, bersikap terbuka, memiliki kesadaran. Ada Terus teknik stop sederhana. ada ya nanti belum, ini masih prinsip dan paradigma dan prinsip. Terus kemudian itu YouTube-nya juga pun sudah saya buat di profil CGP. Emang eksplorasi konsep sudah ada tugas buat itu? Enggak, jadi apa komentar-komentar. Komentar. Iya, usulan saya, apa ide saya, unek-unek ya. Saya, terus komentari diungkapkan semua, terus kemudian dikomentari rekan. Itu di eksplorasi konsep ada semua ya? Ada, iya. Jadi saya ikut komentar di sana. Ada komentarnya juga, iya. Jadi di YouTube ketika itu kan terlampir semuanya. Jadi ketika saya punya ide, rekan-rekan saya mengomentari, kemudian muncul Pak Cucu, itu kan itu saya ungkapkan dengan apa namanya PowerPoint yang saya aplikasikan dengan video dan saya YouTube kan di profil CGP. Lanjutnya Pak, Merdeka maksudnya baru yang ke 2.3-nya kita ke ruang kolaborasi. Alur Tirta. Emang ada? Itu iya. Masih eksplorasi konsep. Masih eksplorasi konsep gitu ya? Iya, dari coaching dan Alur Tirta. Kemudian ya kita apa namanya menjalankan sesuai dengan instruksi tentang apa namanya alur-alur dari mulai apa namanya ya rencana aksi gitu kan, terus kemudian tujuan, identifikasi, terus komitmen dan tanggung jawab itu kita apa namanya diskusikan juga. Nah kemudian di situ masuk lagi eksplorasi lagi masih di 2.4 tentang paradigma berpikir apa supervisi akademik dan paradigma berpikir coaching. Mendekati ya coaching ini untuk sebagai awal dari supervisi gitu ya. Iya benar. Jadi kita dapat modal-modal dulu sebelum kita mempersupervisi gitu kan. Itu akhirnya ya kita coba dengan apa namanya alur cerita tersebut kita lalui dengan pra, observasi dan pasca kan gitu ya. Baik, lanjutnya Pak, tadi mulai dari diri udah eksplorasi konsep. Terus masuk ke ruang kolaborasi. Setelah itu dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh fasilitator, kita masuk ke ruang ruang kolaborasi, yang mana di ruang kolaborasi tersebut kita sudah dikelompok-kelompokkan. Kelompok Pak Cucu yang bagi ya? Kelompok Pak Cucu yang bagi. Kebetulan kelompoknya gimana Pak? Sama nggak dengan yang waktu kemarin 2.2? Beda lagi? Beda lagi. Kalau 2.3 itu 3 orang saya. Kalau kemarin 2.2 itu kan hanya iya satu tingkat SMP dengan SMP. Kalau coaching ini ternyata boleh beda-beda. Boleh beda-beda, terutama sesama CGP. Terus kemudian sesama rekan-rekan sejawat gitu. Dan itu pun terlampir di YouTube juga gitu. Jadi menghasilkan nggak Pak ruang kolaborasinya, menghasilkan karya atau ide-ide dari beberapa teman? Iya, jadi kita silih bergantian. Kadang saya sebagai coach, terus kemudian rekan saya sebagai coach dan supervisornya. Saya kadang jadi coach, nanti rekan saya supervisor dan coach, dan saya sendiri juga jadi supervisor gitu kan. Terus kemudian rekan saya jadi coach dan coach. Itu baru latihan ya Pak? Baru latihan? Iya, latihan. Dan itu dia divideokan. Saya masukin YouTube juga buat apa namanya ya. Iya, pembelajaran. Nah, dilanjut lagi masih ruang kolaborasi hari berikutnya ya? Hari berikutnya. Kemudian kita ke elaborasi. Kolaborasi dulu Pak. Yang hari demonstrasi. Sebelum itu Pak, yang presentasi gimana Pak? Yang ya di ruang kolaborasi presentasi. Ya itu kita mempraktekkan Bu. Mempraktekkan, jadi kita jadi coaching, kita jadi coach, kita jadi itu udah diunggah Pak ya? Udah. Alhamdulillah sudah unggah.
Itu pun berupa PDF dan Video, ya. video. Oke, setelah ruang merdeka demonstrasi dulu Terus ya Pak. dia demonstrasi kontekstual. Apa aja yang Bapak lakukan di demonstrasi? Iya, demonstrasi kontekstual itu yang tadinya latihan langsung didemonstrasikan secara langsung dengan rekan-rekan kita. Ada kan teman sejawat di sini? Ada yang teman sejawat di sini. Tapi disaksikan oleh teman yang CGP. Iya, teman CGP. Jadi via Zoom. Gitu. Via Zoom. Praktek ya? Langsung praktek di demonstrasi itu kita demokan. Coaching ya. Iya. Kemudian setelah itu baru kita diarahkan ke elaborasi pemahaman, yang mana dalam elaborasi pemahaman itu kita dijadwalkan mendengarkan paparan dari instruktur dengan waktu yang sudah ditentukan. Instrukturnya siapa Pak waktu itu? Ingat? Instrukturnya namanya Natalia. Ya, Natalia Sumi Indrawati ya. Ya, kebetulan ada Bu. Pada tanggal 22 Juli. 22 Juli ya. Iya, 2024. Gimana Pak? Setelah dikasih elaborasi pemahaman Bapak terhadap coaching itu bagaimana? Akhirnya kan kita muncul pertanyaan-pertanyaan itu yang sudah dijawab oleh instruktur. Jadi di elaborasi tersebut pertanyaan-pertanyaan dari rekan, jawaban-jawaban dari instruktur, bahkan juga dari rekan-rekan fasilitator dan pengajar praktik. Karena kan di sana tuh ngumpul Bun. Saya jadikan video juga. Merdeka. Iya, koneksi sekarang, koneksi antar materi. Nah, apa yang Bapak lakukan di dalam koneksi antar materi? Ya, saya harus lakukan sebagai coach, melaksanakan coaching, terus kemudian ya sama seperti demonstrasi juga berlaku sebagai supervisor gitu kan, gitu. Sehingga hal-hal yang sudah saya lakukan di sebelum-sebelumnya di koneksi itu saya refleksikan dengan modul-modul 2.2, 2.1 sampai dengan 1.1 gitu. Adakah keterkaitannya? Ya. Nah, Akhir, di Pak, aksi nyata gimana nih? Aksi nyata. Ada kendala, ada masalahnya? Aksi nyata itu ya apa ya? Tugasnya apa Pak? Aksi nyata. Saya itu harus benar-benar kenyataan melakukan supervisi. Mewawancarai rekan kerja di sekolahan. Ada yang Bapak, siapa yang bersedia Pak? Ibu ada namanya Bu Novi, Bu untuk Eti Novianti. Iya. Berarti Bapak memberitahukan dulu tekniknya, iya, pembelajaran alur-alurnya, iya, mulai dari. Mereka sudah dapat dong materi dari Bapak ya? Ya, sambil sharing Bun, iya, sharing. Saya nih lagi begini nih, ternyata gitu. ada ada respect, beliau respect, terus kemudian asas respect itu saya manfaatkan sebagai sharing dengan saya. Ada videonya Pak? Ada di YouTube Bun, udah saya jadikan YouTube. Nanti setelah pasca kita akan langsung mengamati ya Pak ya? Boleh. Jadi kan harus ada pengamat dari IPB ngeliat. Nanti di ruangan aja kali ya? Ya, bisa. Jadi di ruangan itu saya sekalian dia ada udah terkumpul di profil. Baik Bapak, berarti untuk modul 2.3 aman ya, sudah berjalan semua, sudah terupload semua kecuali aksi nyata ya. Baik Bapak ya, untuk pemantauan untuk 2.3 sudah. Kita langsung saja Pak, mungkin siswa sudah pada nunggu kali ya Pak ya? Sudah. Kita akan bertanya nih langsung ke Pak ya, praobservasi. Ya. Boleh tahu Pak, kapan kita melaksanakan praobservasi? Sekarang ya? Sekarang ya. Hari ini apa tanggal hari ini? Sekarang tanggal 20 Agustus 2024. Hari Selasa ya? Iya, Selasa. Selasa 20 Agustus. Nama guru Ahmad Khairi. Ya. Mata pelajaran Pak? IPS. Sekolah SMP Negeri 5 Tambun Utara.
kelas Pak. Kelas berapa? Kelasnya kelas 7. Setuju waktu itu. Sekarang kita sekarang pukul berapa kelasnya Pak? Sekarang pukul 1.49, jam 13.49. Sampai 15 menit. 14. Pak, 7 pembelajaran Pak. 15 menit. Enggak, untuk perannya dulu. Kalau itunya 70 menit. Baik Pak, yang mana yang jadi tujuan pembelajaran Bapak? Mau disampaikan? Tujuan pembelajaran itu setelah yang akan diamatin, yang saya akan amati tujuan pembelajaran yang mana? Ini kan ada nih. Nah ini di poin E, lalu tujuan pembelajaran ya. Ini poin E, model. itu elemen. Ini bisa Pak. Itu elemen. Oh, tujuan pembelajaran tidak ada. Lalu tujuan pembelajaran maksudnya oh ini ya. Nanti yang ini akan saya salin ya sambil jalan aja Pak. Oke. Terus area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? Area pengembangannya tentang yang mana nih? Karakteristik lokasi ya Pak, yang absolut. Lokasi absolut. Yang mana yang Pak bagian Ini ya. Area yang akan bisa Bapak jelaskan? Yang mana yang jadi tujuan pembelajaran? Ini tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan lokasi absolut. Ya ini ya. Ya. Nah, ini yang saya salin nanti. Iya. Terus kemudian yang kedua mampu menjelaskan lokasi relatif. Area pengembangan yang hendak dicapai. Iya. Jadi pembelajaran diferensiasi sama KSE sih kan ini. Iya PSE. Ini ya. KSE ya. Proses pembelajaran diterapkan integrasi berintegrasi dengan pembelajaran. Nah ini aja ini kali ya Pak. Berdiferensiasi kan kompetensi sosial emosional Ya, dan budaya positif. Terus strategi apa yang Bapak pakai? Yang mana yang mau saya salin di dalam RPP? Strategi apa nih? Strategi itu yang dipersiapkan. Bapak mempersiapkan apa untuk bisa mencapai pembelajaran? Model atau Bapak menggunakan media apa? Media sumber belajar dan media internet. Oh ini bisa ya. Jadi siswa itu belajar online dengan saya dalam keadaan luring. Terus ada ini mungkin saya catat nanti kan di RPP-nya ini ya. Ya. Baik Pak. Oke, observasi saya kira cukup. Saya akan salin nanti dari RPP Bapak yang sudah kita tandain ya. Oke, siap. Oke, nanti kalau sudah selesai observasi baru kita tanda tangan ya Pak. Siap. Boleh Pak, langsung kita mengamati anak-anak secara ke kelas ya Pak ya. Observasi pembelajaran di kelas ya. Ya, silakan Pak. Kita melangkah bersama menyongsong cahaya dalam semangat yang membara. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Persiapkan. Siap. Apa? Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama menyongsong cahaya dalam semangat yang membara, mengabdi tanpa lelah, mencipta generasi cerah. Sebelum Bapak masuk materi, kira-kira pelajaran kemarin di PS apa sih? Silsilah keluarga. Dengan cinta dan tekad, Diharapkan mampu menjelaskan lokasi relatif. Ini materinya nih. Ya,
diklik ya, pokoknya di sini. HP-nya ditaruh dulu. Kita konsen di sini dulu. Materi seperti apa sih? Untuk bangsa yang hebat, guru penggerak angkatan 10 membawa harapan penuh cita, menginspirasi dan memotivasi. Nah, mulai konsen di sini nih. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Ada dua tuh. Absolut dan relatif. Lanjut. Mau diperhatikan nih. Dulu, yang gitu dulu. Ayo Mika ya. Kelompok berapa tadi? Dua, nih. Tiga, kamu. Satu aja. Satu orang aja. Ya, ayo. Dua udah, tiga udah. Ayo, kita 1 sama 4, 5. Ayo. Ayo. Ayo, jangan. Ini enggak usah, apa nanti kamu dapat. Ayo. Tiga, kelompok tiga apa? Udah. Dua. Ayo. Nih. Apa sih Kak? Nggak bisa jadi. Udah. 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 Menjadi pelita dalam 20 kita arungi lautan ilmu bersama-sama mencapai mimpi dalam kebersamaan yang padu, mengukir masa depan yang berarti, mengerti tanpa lelah, mencipta generasi cerah dengan cinta dan tekad untuk bangsa yang hebat. Guru penggerak angkatan 10. Maju ngapain? Tadi pekerjaannya pakai apa aja tuh? Bagi kelompok berapa tuh? Klik kelompok berapa coba? Iya, klik barcode 4-nya. Itu pakai bawah di depan. Jadi kami kelompok 4 ingin menyampaikan Membawa harapan penuh cita, menginspirasi dan memotivasi. Untuk kelompok yang lain ada pertanyaan nggak? Ayo Den, tanya Den, nanti. untuk bus yang sama seperti di atas yang mobil atau mobil. Menjadi pelita dalam 20 bersama kita teruskan misi suci. Lagi Cara menggunakan bus cara menggunakan map. Oke, bagus. Hidayah apa lagi? Mengetahui wilayah. Oke, luar biasa. Apa buat kalian semua? Bapak akan jelaskan di sini. Perhatian. Apa yang kalian buat tadi? kita kalian Dua ya. Kelompok dua mana? Kelompok dua mana? Bali. Kelompok tiga? Empat? Itu di dalam ini Bapak anggap ini hanya sebagai draft rencana kalian. Sebagai tugasnya Bapak minta kalian upload di sini.
tinggal klik bebas, mau dalam bentuk poster, mau dalam bentuk makalah, atau dalam bentuk video CapCut. Oke ya, Bapak tunggu kreativitas kamu bisa. Terakhir, refleksi. Buat pembelajaran Bapak nih, kamu tinggal klik. Nanti di situ akan terlampir. Kira-kira Bapak menyampaikannya secara keseluruhan tidak, kurangnya apa? Bebas, kamu tinggal klik aja. Enggak Bapak marahin. Ya, karena apa? Buat pembelajaran Bapak apa yang kurang Bapak sampaikan kepada kali. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Itu kelas disiapkan. Melaksanakan observasi ya. Iya, betul. Sekarang kita lanjutkan kepada naskah observasinya. Ya. Jadi hari Selasa ya. Nah, Selasa tanggal 20. 2024, nama guru Ahmad Ali. Kita pelajari SD ya, Pak? Sekolah SMP dan 5 Kalpasara. Kelas berapa tadi, Pak? 7. 7. Waktu tadi kita, sekarang mulai dari pukul berapa? Sekarang 16.25. Baik, Bapak bisa ceritakan apa saja yang menurut Bapak tadi sudah sesuai dengan RPP yang Bapak lakukan, dan apa yang merasa kayaknya ketinggalan atau kurang waktu, atau bagaimana menurut Bapak kegiatan observasi dari ini? Iya. Terima kasih Bu. Setelah saya observasi tadi dengan tim juga ya. Tahap demi tahap sudah semua yang saya lalui, baik dari sekolah, absensi, terus kemudian resepsi, terus sampai dengan materi. Tapi kalau saya lihat kurangnya saya pas ketika lagi meeting. Iya, lagi apa namanya kegiatan inti. Karena memang di kegiatan inti itu pembelajaran saya kolaborasikan dengan online. Kolaborasi, jadi siswa saya kan ada kolaborasi, bermanfaat di manfaat di depan. Nah itu yang membuat kita harus menjaga waktu. Jadi ada beberapa PSE yang ketinggalan. Kesadaran dirinya insya Allah oke, relasinya oke. Tapi di situ saya mau pakai teknik stop, waktu gitu. Ntar anak-anak malah makin makin buyar gitu kan. Ya udah akhirnya ya saya teruskan aja stopnya gitu. Stop pada saat harusnya di sini pada saat mana gitu dia? Iya biasanya kan ketika mereka di tengah-tengah kegiatan kita pegangan gitu kan Bu. Gitu. Tapi kayaknya kalau diregangin tanggung, kok malah regang beneran gitu. Akhirnya ya itu. Iya, mindfulness itu. Jadi tapi ada kegiatan literasi ada ya Pak ya? Iya literasi. Bahkan digitalisasi bukan literasi lagi. Literasi, iya numerasi, digitalisasi. Jadi ada keyakinan kamu ada ya? Ada. Persepsi ada juga. Ada. Yang sebelumnya itu kan awal keluarga. Akhirnya Diferensiasi konten tadi pada saat kapan Pak? kegiatan mimpi itu
Ya baik dari mulai proses sampai dengan konten, proses sampai dengan produk itu beda semua. Di mana letak konten yang Bapak bedakan antara pembelajaran kompetensi dengan berbedanya gimana? Dari mulai materi LKPD dia berbeda. Iya, 1, 2, 3, 4 itu beda. Jadi berapa kelompok yang apa yang harus sudah 3. Jadi diawali dengan konten. Kontennya itu tentang letak atau lokasi kita, menentukan tujuan. Terus kemudian di prosesnya dia harus dia simpan dengan produk. Jadi produknya itu ada yang kelompok 1 itu kembali, maka dia harus mendeteksi map mulai dari tempat tujuan sampai dengan Bali dengan menggunakan beberapa transportasi. Nah, kelompok 2 beda lagi. Tadi dapatnya kelompok 2 kalau nggak salah di KN. Iya. Nah, kelompok 4 dapatnya ke Australia, luar negeri. Nah, itu kan udah berbeda, konten berbeda, proses berbeda, produk pun berbeda. Nah, kebetulan tadi hanya baru 1 sesi aja, pertemuan pertama. Berikutnya lanjut pada tugas. Tugasnya pun insya Allah berbeda. Yang dia suka teks, mana teks, audio ya audio, video ya video, gitu. Kita akan membuat topik pembicaraan dalam hal apa yang harus Bapak tinggalkan dulu ke depan, misalnya apa yang sudah baik dan ingin Bapak lanjutkan dan apa yang masih belum yang masih belum dilaksanakan tapi Bapak punya pendapat kira-kira apa yang paling dominan yang ingin dipertahankan dan yang ingin dilakukan. Kalau yang di kolaborasi itu yang saya ingin. Cuma yang belum bisanya itu kita tidak kepada kolaborasi dalam mengatasi. Dia pokoknya tadi yang saya sampaikan dulu berkolaborasi dengan sudah konsisten sebenarnya ya. Iya, konsisten berkonsistensi juga. Hanya yang kurang itu jadi kita pakai siswa itu 25.000 per bulan hanya untuk pembelajaran. Kalau pakai wifi kan dia bisa main game kan. Karena ada Iya. ada hal lain dapat yang dari pembelajaran yang kita area pengembangan pembelajaran diferensiasi terus kesadaran apa namanya yang pembelajaran sosial nasional dan saya lagi dari itu era area pengembangan yang harus dilaksanakan ya. Jadi kira-kira bagaimana dari topik ketiga itu yang mana yang masih harus Bapak harus kembangkan lagi? Kalau budaya positif, alhamdulillah semua saya menggunakan itu selalu itu yang terbaik. Yang itu KSP sosial dan emosional. Karena memang dibilang gak emosional, tapi keadaan juga kita emosional. Yang paling kita hanya tinggal mensiasati bagaimana agar setiap menangani sesuatu itu tanpa menyalahkan, tanpa menyudutkan, apalagi sudah. Ya. Dari kesadaran diri, dari kita nih manajemen diri, terus kemudian keterampilan berelasi, satu lagi itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
digali itu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kadang keputusan kita tidak sama dengan siswa. Itu yang harus kita kembali kesadaran dan kesadaran diri dan manajemen diri. Karena apa yang mau dengan kita itu dimaui oleh siswa. Bertabrakan keinginan gitu. Kalau bertabrakan sering, cuman kan kita mengalahkannya gitu. Entah kita mengikuti apa keinginan siswa atau kebiasaan atau misalnya siswa ambil siswa, gitu kan. Nah, yang nggak bisa kan kita ikutin juga kita. Jadi kita cari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan juga yang mana kita yang nyata ya tentang apa namanya praktek supervisi. Saya akan tampilkan aksi supervisi antara saya dengan rekan sejawat. Kebetulan tim program ya, Novi, ini itu Eti Novianti, guru matematika. Kita mulai pra observasi, harapan pra observasi. Tentang peserta didik, tentang tujuan pembelajaran, kemudian teknik yang dipersiapkan. Bahkan harinya sama, waktu saya ada. Jadi paginya saya pra, terus siang memang karena ada jamnya saya observasi. Sorenya observasi sama di dalam satu itu, kemudian saya mengobservasi Ini kelas berapa ada itu 76 selatan ya 76. Sama, memang berbeda. Apa saja Pak yang
Jadi tidak semua ya Pak ya, kegiatan Bapak itu observasi terhadap manusia lewat. Nah, yang perlu Bapak siapkan untuk PD5 memang sejauhnya terima kasih Pak ya tentang observasi dan coaching terhadap guru sejawat ya. Sama-sama. Dan Bapak upload saja nanti 2 di 3 hari ya. Sama-sama belajar. Cukup.